Puji nama Tuhan, saya ucapkan shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Shalom. Haleluya, kita percaya kita hadir di tempat ini karena kita rindu mengasihi Tuhan. Yang percaya katakan amin. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Boleh kasih salam kiri kanan, katakan mari kita menyembah Tuhan dengan segenap hati. Sebelum kita memuji Tuhan, mari kita buka ibadah kita di dalam doa. Mari kita satukan hati kita, mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami muliakan, yang kami sembah. Terpuji namamu Bapa, buat anugerahmu, pertolonganmu kepada kami. Pribadi lepas pribadi kami. Sehingga kami pada pagi hari ini kami dapat berkumpul dan berhimpun di tempat ini Bapa, untuk memuji dan memuliakan Engkau. Terima kasih Bapa, enggak ada balasan dari kami. Hanya doa dan pujian yang kami persembahkan di hadapan-Mu pada siang hari ini. Ya Bapa, kami mau memuji dan memuliakan Engkau melalui pujian dan penyembahan kami Bapa. Kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami pada siang hari ini Bapa. Kiranya urapan-Mu dan Roh Kudus-Mu yang selalu memberkati kami pribadi lepas pribadi kami. Ya Bapa, segala pujian dan penyembahan yang kami naikkan di hadapan-Mu pada siang hari ini, semoga menjadi kemuliaan nama-Mu di surga Bapa. Tuhan, kami juga berdoa buat hamba-Mu dan pelayanan pada siang hari ini yang telah mengambil bagian Bapa. Kiranya Engkau berkati pribadi lepas pribadi. Tuhan, kami juga berdoa buat jemaat-Mu yang telah hadir di tengah-tengah pada siang hari ini, maupun yang belum sempat hadir. Kiranya Engkau satukan kami di hari-hari yang akan datang. Terpuji nama-Mu Bapa, buat penyertaan-Mu. Kami akan mulaikan ibadah kami, mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti. Kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami beserta kami, dan segala pujian dan penyembahan menjadi kemuliaan nama-Mu di surga. Terpuji nama-Mu Bapa, buat penyertaan-Mu dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti. Kiranya Roh Kudus-Mu Engkau hadir di tengah kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Tuhan Allah Bapa kami berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama kita katakan amin. Amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Dia Tuhan yang layak kita tinggikan. Kita berikan tepuk tangan lebih lagi bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita masuk hadiratnya dengan hati yang bersyukur. Dan kita memuji Dia, Allah yang besar. Bersama-sama nyatakan, masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Memuji Dia, memuji Dia. Masuk hadiratnya, masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Memuji Dia, memuji Dia. Beri puji dan hormat, tinggikan namanya Yesus, nama segala nama. Bersama-sama lebih dahsyat lagi nyatakan, masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Memuji Dia, memuji Dia. Masuk hadiratnya, kami puji Kau Tuhan dengan segenap hati kami. Nyatakan, beri puji dan hormat, tinggikan nama Dia Yesus, nama segala nama. Beri puji dan hormat, tinggikan namanya Yesus, nama segala nama. Dia Yesus, Yesus, nama segala nama. Dia Raja, Yesus, Raja segala raja.
Berikan tepuk tangan yang lebih dahsyat lagi bagi Tuhan. Sorakan haleluya. Haleluya, haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Kami mau bawa syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Karena kami mengasihi-Mu ya Tuhan. Kami persembahkan hidup kami Tuhan. Bertahtalah Engkau atas hidup kami Tuhan. Ku bawa syukurku ke tempat kudus-Mu. Ku bawa sembahku dan pujian bagi-Mu, Bapa dan Rajaku. Ku mengasihi-Mu. Inilah hidupku, ku persembahkan bagi-Mu. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik. Selamanya ku kan selalu menyembah-Mu. Ini persembahanku sebagai korban syukurku, kerinduanku memuliakan-Mu sepanjang hidupku. Bersama-sama nyatakan dari awal. Ku bawa syukurku ke tempat kudus-Mu. Ku bawa sembahku dan pujian bagi-Mu, Bapa dan Rajaku, Bapa dan Rajaku. Ku mengasihi-Mu. Inilah hidupku, ku persembahkan bagi-Mu. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik. Selamanya ku kan selalu menyembah-Mu. Ini persembahanku sebagai korban syukurku, kerinduanku memuliakan-Mu sepanjang hidupku. Takkan pernah selain yang terbaik. Kau mendengar seruan umat-Mu Tuhan. Kan selalu menyembah-Mu. Ini persembahanku sebagai
kerinduan kami Tuhan, kerinduan memuliakan-Mu sepanjang hidupku. Dengan segenap hati dari awal nyatakan, ku bawa syukurku ke tempat kudus. Ku bawa sembahku dan pujian bagimu, Bapa dan Rajaku, Bapa dan Rajaku. Kami mengasihi-Mu, inilah hidupku, ku persembahkan. Mari buka kedua tanganmu, nyatakan, takkan pernah ku bawa selain yang terbaik. Selamanya bukan selalu menyembah-Mu. Ini persembahan kami, ini persembahanku sebagai korban syukur. Kerinduan kami memuliakan-Mu Tuhan, memuliakan-Mu sepanjang hidup. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik. Selamanya bukan selalu menyembah-Mu. Ini persembahan kami, sebagai korban syukurku. Kerinduanku memuliakan-Mu sepanjang hidupku. Lebih sungguh-sungguh lagi kepada Tuhan, takkan pernah ku bawa selain yang terbaik. Selamanya kami sembah Kau Tuhan, kami sembah Kau Tuhan. Ini persembahanku sebagai korban syukurku. Kerinduanku memuliakan-Mu sepanjang hidup. Takkan pernah ku bawa angkat suaramu Bapak Ibu Saudara, sembah Tuhan. Selamanya bukan selalu menyembah-Mu. Ini persembahanku sebagai korban syukurku. Kerinduanku memuliakan-Mu sepanjang hidupku. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik. Selamanya ku kan selalu
Saudara, mari puji Dia lebih lagi. Ini persembahanku sebagai korban syukurku, kerinduanku memuliakanmu sepanjang hidupku. Kerinduanku memuliakanmu sepanjang hidupku. Kerinduanku memuliakanmu sepanjang hidupku. Mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Mari kita berikan tepuk tangan yang lebih meriah bagi Yesus. Kau layak disembah Tuhan. Oh ya terpujilah namamu ya Tuhan. Bersama dengan umatmu Tuhan kami datang Tuhan. Kami mau hampiri tahta kudus-Mu ya Tuhan. Sebab karena karunia-Mu Tuhan kami ada di tempat ini ya Tuhan Yesus. Sebab kami rindu karena kami mengasihi-Mu ya Tuhan. Maka sebab itu Tuhan kami mau datang sembah-Mu ya Tuhan. Kami menyembah-Mu ya Tuhan. Kami angkat suara kami menyembah-Mu. Sebab Kau layak ditinggikan, sebab Kau layak kami agungkan ya Tuhan. Yesus, mari sembah Tuhan Bapak Ibu Saudara. Mari sembahkan Tuhan. Jangan ada yang berdiam diri. Mari angkat suaramu. Mari sembah Tuhan. Mari tinggikan Tuhan. Lulukan namanya. Sebab Dia besar dalam hidup. Kau besar ya Tuhan. Engkau membebaskan kami yang terikat, Tuhan Yesus. Engkau menghibur hati kami yang duka cita pada hari ini ya Tuhan. Kami percaya ada kuasa di dalam nama-Mu Tuhan. Ada kuasa dalam-Mu Tuhan. Ada mujizat, ada pengharapan yang baru saat kami datang kepada-Mu Tuhan. Yesus Tuhan.
sembahlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Mari bersama-sama nyatakan, sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, Kau mulia Tuhan, bagi yang mulia ku angkat tanganku, Ku puja, ku cinta, ku sembah. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Mari lebih dahsyat lagi nyatakan, sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, Yesus Raja, bagi yang mulia ku angkat tanganku, ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Kau ku puja, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Kau ku puja Tuhan, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Amin. Kita tepuk tangan bagi Tuhan kita. Mari kita bersatu dalam doa. Oh ya rabata kasikia la bayar. Oh ya labasanda takasikia la bayar. Kami mohonkan pemeliharaan Tuhan oleh kasih setiamu yang kekal atas negeri tercinta Indonesia. Kiranya seluruh penduduk kami dilimpahi sukacita dan damai sejahtera, turun serta dikaruniakan pemimpin bangsa yang bersih tangannya dan murni hatinya di hadapan Tuhan. Kami berdoa bagi seluruh pengerja dan jemaat-Mu ya Tuhan, dan kepada tiap-tiap orang percaya dikaruniakan penyertaan roh untuk kepentingan bersama. Demikianlah kami dipenuhi Roh Kudus untuk membangun jemaat menjadi mempelai Kristus. Kami berdoa para pemimpin gereja di Indonesia, kiranya Tuhan berkenan untuk terus menyertai dan mengurapi pemimpin-pemimpin rohani kami dengan marifat dan hikmat dalam menuntun umat-Mu kepada jalan-jalan Tuhan dengan tanda-tanda yang ajaib. Kami juga berdoa untuk pembangunan tempat kudus bagi Tuhan oleh karena cinta akan rumah Tuhan, rumah persembahan secara khusus penyelesaian RAM. Kiranya Tuhan terus memenuhi kami umat-Mu dan hamba-Mu dengan berkat langit yang terbuka untuk menyelesaikan seluruh program pembangunan rumah Bapa kami. Inilah doa dan permohonan kami ya Tuhan Allah kami yang maha besar. Haleluya. Amin. Berikan tepuk tangan, nyatakan layak, layak dipuji disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya, Raja atas segala
namamu besar, termulia. Layak kau Tuhan, layak dipuji, disembah. Kaulah yang berkata, dulu, sekarang, dan selamanya. Oh, Raja atas segala raja, namamu besar, termulia. Oh, layak Tuhan, layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar, termulia. Namamu besar Tuhan, namamu besar. Namamu besar Tuhan, namamu besar, termulia. Mari kita berikan tepuk tangan, sorak-sorai bagi Tuhan kita. Sorakan haleluya, sorakan haleluya. Layaklah Engkau Tuhan, dulu, sekarang, dan selama-lamanya Engkau bertahta dalam hidup kami. Kita yang percaya bersama-sama kita katakan amin. Berikan tepuk tangan yang panjang bagi Tuhan kita. Haleluya. Puji nama Tuhan. Saya ucapkan shalom Bapak Ibu Saudara, shalom. Ada sukacita dalam hadirat Tuhan, amin. Haleluya. Kita percaya hadirat Tuhan yang sanggup mengubahkan setiap hidup kita. Katakan amin. Haleluya. Sebelum kita memuji Tuhan lebih lagi, izinkan kami bertanya di tempat ini, ada berapa banyak di antara kita, Bapak, Ibu, anak-anak muda yang baru pertama kali hadir? Kami rindu, boleh melambaikan tangannya tinggi. Kami rindu mengenal Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, ada satu jiwa. Jangan malu-malu. Apa ada lagi Bapak Ibu Saudara? Satu jiwa, kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Masih ada kursi kosong di sekitar kita. Boleh kita berkati kursi kosong, katakan minggu depan Engkau akan terisi dengan jiwa-jiwa. Haleluya. Kita percaya Tuhan adalah benteng dalam hidup kita. Dia yang menyertai kita dari sepanjang hidup kita. Yang percaya katakan amin. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Nyatakan kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Mari bersama-sama kita bertepuk tangan Bapak Ibu Saudara. Jalan bersamamu, tak akan ku gentar, tak akan ku gentar. Tanganmu Tuhan, tanganmu menopangku. Jalan di kehidupan, Kau mengangkat kami Tuhan, Kau mengangkatku ke atas gunung batu. Kau beriku kemenangan, bersama nyatakan kau kekuatanku, penopang hidupku, panci keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Kau kekuatanku, kau kekuatanku,
Kau yang menopang hidup kami Tuhan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, aku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Bapak Ibu saja katakan, kau kekuatanku. Boleh bertepuk tangan, menopang hidupku. Panji kesel, nyatakan dengan imanmu. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Kau kekuatan, kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Yesus, Yesus, jaminan hidupku. Yesus, jaminan hidupku. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Sorakan haleluya. Haleluya. Masih siap memuji Tuhan lagi Bapak Ibu Saudara? Kita percaya kasih Tuhan sungguh nyata dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Boleh tos kiri kananmu katakan kasih Tuhan sungguh nyata bagi engkau. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita sekali lagi. Haleluya. Bersama-sama nyatakan, seindahnya pelangi, secerahnya mentari, namun kau yang terindah. Hanya kau yang termegah. Walau badai menghadang, walau badai menghadang, dan bumi pun bergoncang, dan bumi pun bergoncang. Kita percaya Tuhan yang selalu setia. Namun kau kan setia. Kau menjaga kami, menjagaku selamanya. Boleh lambaikan kedua tanganmu, nyatakan, sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu, sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Bertepuk tangan bersama-sama. Mari kuatkan imanmu. Katakan, walau badai menghadang, walau badai menghadang, dan bumi pun bergoncang. Jangan ragu Bapak Ibu Saudara. Namun kau kan setia. Tuhan yang selalu setia menjaga kita. Lebih dahsyat lagi nyatakan, sungguh nyata. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidup. Dengan darah-Mu kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidup. Segenap hati kami Tuhan. Sungguh nyata kasih-Mu, sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu Tuhan. Nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku
Boleh bersama-sama bertepuk tangan di atas kepala, nyatakan sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, segenap hatiku. Umat Tuhan lebih semangat lagi, nyatakan sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang. Kami bersorak-sorai memuji-Mu Tuhan, Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, segenap hatiku hanyalah untuk. Segenap hati kami, segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Sorakan haleluya. Sorakan haleluya. Sorakan haleluya. Haleluya. Kita semua luar biasa. Coba katakan sebelum duduk kiri kananmu, engkau lebih daripada pemenang. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Kami mau siapkan hati kami Tuhan untuk mendengarkan tuntunan-Mu Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan menjadi berakar dalam hidup kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kesetiaan-Mu Tuhan takkan pernah hilang dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tak terukur kasih-Mu, tak terbatas hikmat-Mu, kesetiaan-Mu tak meninggalkan-Mu, kebaikan-Mu selalu ada di hidupku. Engkau Tuhan yang beracara, Yesus, ku mau mengikuti-Mu. Bukan hebat dan kekuatanku, hanya Roh-Mu Tuhan, Roh-Mu Tuhan yang bekerja dalamku. Bersama-sama nyatakan pujian ini. Tak terukur kasih-Mu, tak terbatas hikmat-Mu, kesetiaan-Mu tak meninggalkanku, kebaikan-Mu selalu ada di hidupku. Engkau Tuhan, Engkau Tuhan yang beracara, Yesus, ku mau mengikuti-Mu. Bukan hebat dan kekuatanku, hanya Roh-Mu Tuhan, Roh-Mu Tuhan yang bekerja dalamku. Engkau Tuhan yang beracara, Yesus, ku mau mengikuti-Mu. Bukan kuat, bukan hebat dan kekuatanku, hanya Roh-Mu Tuhan, Roh-Mu Tuhan yang bekerja
dalamku. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Engkau Tuhan yang beracara, Yesus ku mau mengikutimu. Bukan hebat dan kebaikanku, hanya Roh-Mu Tuhan, Roh-Mu Tuhan yang bekerja dalamku. Engkau Tuhan yang beracara, Yesus ku mau mengikutimu. Bukan hebat dan kekuatanku, hanya Roh-Mu Tuhan, Roh-Mu Tuhan yang bekerja dalamku. Hanya Roh-Mu Tuhan, hanya Roh-Mu Tuhan, Roh-Mu Tuhan yang bekerja dalamku. Hanya Roh-Mu Tuhan, Roh-Mu Tuhan yang bekerja dalamku. Haleluya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Hati kami melimpah dengan ucapan syukur buat pagi hari ini Tuhan. Engkau ada bagi setiap kami. Kau hadir di dalam kehidupan kami. Dan pagi ini Tuhan, izinkanlah kami sekali lagi membawa hidup kami di atas mezbah-Mu. Sebab apabila kami ada pada pagi hari ini, Tuhan, kami tahu oleh karena anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Sekali lagi. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Sembah, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Haleluya, 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 haleluya.
selamanya Kau ajaib bagiku. Oh, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Haleluya. Untuk selama-lamanya kami menyembah-Mu ya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Syukur bagi-Mu Tuhan untuk pagi hari ini. Setiap kali kami datang menghampiri Tuhan, maka Tuhan berkenan menjamah setiap kami, sehingga kami percaya yang sakit disembuhkan, yang terikat mengalami kelepasan, yang lemah diberikan kekuatan yang baru, semangat yang baru, pengharapan yang baru. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kau baik bagi setiap kami. Bapak Ibu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, sekali lagi angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan sebagai tanda bahwa kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Daralabaya ralabaya syataka daralalabaya daralalabaya. Oh daralabaya indaralabaya sandelaboya datanglah kerajaan-Mu ya Tuhan. Jadilah kehendak-Mu di dalam kehidupan kami, sama seperti di surga. Di tempat ini, di keluarga kami, yes, sama seperti di surga. Kebenaran-Mu, damai sejahtera-Mu, sukacita oleh Roh Kudus memenuhi kami. Oh ya namo, ya Allah, ya namo, ya la 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 mo, ya la 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 la. Izinkan setiap kami ya Tuhan pagi hari ini mengalami surga yang terbuka, pintu surga yang terbuka. Ora lo 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 lo. Ora lo 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 lo
Oh rabaya rabana la 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 moya la la moya la 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 oh ya la 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 moya la la moya la 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 oh ya la 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 la. Mari berdoa, saudara, berdoa. Oh rabaya teka. Menyala apimu ya Tuhan. Lawat setiap kami ya Tuhan, lawat kami.
lawat umatmu, lawat gerejamu. Rohmu bekerja, Rohmu bekerja sebebas-bebasnya. Yes, ada mujizat, ada kuasa, ada pemulihan. Oh, sebab apa yang belum pernah kami lihat, belum pernah kami dengar, belum pernah timbul di hati kami, itulah yang Tuhan sediakan bagi umat Allah yang mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sebab siapakah Engkau cari ya Tuhan? Kepada siapakah upah itu Kau berikan? Bukankah kepada kami umat-Mu yang sungguh-sungguh mencari Tuhan di tempat ini? Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Berkati kami Tuhan, berkati gereja-Mu, berkati anak-anak-Mu Tuhan. Kuasai setiap kami pagi hari ini. Kuduskan kami. We thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Ini doa kami Tuhan. Berfirmanlah bagi setiap kami, sebab kami sangat mengasihi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus, mari kita yang mengasihi Tuhan, bersama-sama kita katakan Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, puji nama Tuhan. Saya ucapkan selamat pagi dan shalom bagi kita semuanya. Ada pepatah berkata, tidak kenal maka bagaimana Pak? Ya, itu dulu Pak. Ya, tidak kenal maka tidak sayang. Kalau kenal maka bukan, diajak makan sama Pak Berry. Nah, shalom Bapak Ibu, sekali lagi nama saya Pendeta Parulian Siagian. Saya ini anggotanya Pak Andrew di STT Pelita Kebenaran. Saya merupakan tim daripada beliau di STT Pelita Kebenaran. Hari ini beliau tidak bersama-sama dengan kita, tapi ada ibu di sini, ada anaknya juga. Jadi pertama kali kami pernah sama-sama ke Yerusalem itu tahun 2011. Ya. Jadi saya sudah lama kenal dengan Pak Andrew. Sejak kita Pak Andrew ini masuk orang lama sekali di keluarga besar GB Midam Plaza. Saya dekat dengan dia, kenal dengan dia. Dia sering naik menara doa karena dulu saya adalah seorang pendoa syafaat. Dan pada waktu kami diutus pergi ke Yerusalem, saudara, pada waktu itu tahun 2011, nah, saya makin mengenal beliau ini karena kami tinggal satu kamar. Kalau di luar kan cuma kenal di gereja. Tapi kali ini saudara, kita kenal di kamar. Nah, kenal di kamar seperti apa saudara? Ternyata Pak Andrew ini lebih pendoa daripada saya.
Kenapa saudara? Kalau sudah jam 3 dia mesti bangun. Ngapain? Ya doa saudara. Saya masih ngorok gitu kan. Pak Andrew ini sudah bangun pagi-pagi jam 3. Ngapain? Berdoa saudara, dia nyanyi. Saya coba menenangkan diri untuk istirahat besoknya. Tapi jam 3 bangun lagi dia. Ngapain saudara? Berdoa. Berdoa adalah kesukaan daripada gembala kita di tempat ini. Berbahagialah karena saudara memiliki seorang gembala yang cinta akan Tuhan. Saya berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Allah kita. Nah saudara, karena pertama kali saya melayani tempat ini, saya pendeta Parulian Siagian. Saya keseharian saya berkantor di STT Pelita Kebenaran. Pemimpin saya itu Pak Andrew, gembala saudara. Tapi kalau setiap dalam pelayanan gereja saya melayani di Saturday Service setiap hari Sabtu di Medan Fair Plaza. Kenapa? Dulu pelayanan saya adalah di GB Cambridge, ya dulu GB Swiss Bell Hotel, tapi karena sesuatu dan lain hal, karena COVID, maka kita tidak lanjutkan ya pelayanan kita di sana. Lalu atas arahan Pak Bambang, arahan Pak Idi, kalian buka hari Sabtu saja. Kenapa? Karena kota ini kota besar, kota Medan. Kenapa? Ada saja nanti orang hari Minggu tidak bisa datang ke gereja. Sekelas kota Medan, pasti ada orang yang tidak bisa beribadah pada hari Minggu. Sehingga pada waktu kita buka hari Sabtu, saudara, ini sudah berusia hampir 2 tahun. Puji Tuhan, tahun pertama angkanya di bawah 100, agak stres juga saudara. Dengan gedung yang sebesar itu, kalau saudara pergi ke Medan Fair lantai 4 itu kapasitas 2000-an. Yang hadir setiap satu, nggak sampai 100. Bagaimana saudara bisa membayangkan seperti itu? 1 tahun agak pusing, ini dalam hati, betul nggak sih gembala kita ini, pemimpin kita ini, nyuruh kita ada di sini. Tapi apa yang kita lakukan? Kita berdoa terus, kita berdoa, bahkan kita doa keliling juga saudara. Puji Tuhan, tahun yang kedua nembus angka 100 saudara. 110, 115, 120, 130, 140, 150, terakhir angka 175. Bukankah Tuhan kita adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang mendengarkan dan menjawab setiap doa-doa kita. Maka saya percaya saudara, saya diajak tadi ya jalan-jalan ke atas. Iman saya bangkit saudara, kenapa? Karena di lantai 7 itu ada satu tempat yang besar, itu kapasitas bisa 1000 Pak ya, bisa 1000. Saya percaya ini adalah benih jemaat mula-mula, sehingga suatu ketika saudara bisa beribadah di lantai atas. Saya tidak mengiming-imingi, tapi kalau kita terus berdoa dan berdoa, kabar baiknya Tuhan bukan hanya suka mendengar doa kita, tapi Tuhan adalah Tuhan yang suka menjawab doa kita. Bisa katakan amin. Tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan Allah kita. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya jadi setiap Sabtu saya melayani di sana. Kemarin kita melayani dan puji Tuhan jiwa-jiwa terus dipertambahkan oleh Tuhan. Nah pagi hari ini saudara, saya ingin sampaikan satu ayat di dalam Matius 5 ayat 20. Matius 5 ayat 20. Ya boleh buka apa slide saya, judulnya Standar Hidup Orang Kristen. Nah ini dia, Matius 5 ayat 20, di sana dituliskan seperti ini. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamanmu tidak lebih benar daripada hidup keagaman ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi benar saudara kata pepatah, kalau kesan pertama bertemu dengan orang itu, apa saudara? Indah. Nah kesan pertama saya hari ini bertemu dengan saudara, saya diberkati oleh Tuhan. Kesan pertama waktu orang jatuh cinta berjuta rasanya. Jadi kesan pertama saya bertemu dengan anak-anak Tuhan di tempat ini. Ada berkat yang melimpah-limpah di tempat ini. Saudara, Matius 5:20 berkata seperti ini, maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamanmu tidak lebih benar daripada hidup keagaman ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Ini gak main-main Bapak Ibu Saudara. Ya, ada orang berpikir saya terima Yesus, saya pasti masuk surga. Memang firman Tuhan katakan seperti itu. Tapi waktu kita melihat seperti ini, jika hidup keagamanmu
tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Bagaimana cara masuk kerajaan surga, saudara? Ayat ini disampaikan oleh Yesus pada waktu dia baru selesai mengucapkan 9 ucapan bahagia di bukit bahagia, saudara. Lalu dia melanjutkan pengajarannya tentang garam dan terang dunia. Dan pada perikop ini, Yesus berbicara tentang satu standar hidup orang Kristen. Siapa ahli Taurat? Ahli Taurat adalah orang-orang yang menguasai Taurat tentunya. Siapa orang-orang Farisi? Orang-orang Farisi adalah orang yang menguasai hukum Taurat. Lalu Yesus berkata seperti ini, kalau hidup keagamaanmu tidak lebih daripada mereka yang menguasai Taurat, yang hidup di dalam Taurat, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Apa sih kerajaan surga, saudara? Di dalam Roma 14 ayat 17 berkata, kerajaan surga itu berbicara tentang apa? Kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Kalau kehidupan saudara masih banyak dikuasai oleh kesedihan, saudara masih sulit tidur pada malam hari, masih insomnia, saudara perlu masuk ke dalam kerajaan surga. Sebab kerajaan surga itu berbicara tentang kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita yang berlimpah-limpah di dalam Roh Kudus. Bagaimana caranya kita masuk? Saudara, salah satu contoh di dalam Alkitab itu adalah Paulus. Saudara, Paulus sebelum menjadi Paulus yang hidup di dalam hukum kasih karunia, dia adalah orang yang hidup di dalam hukum Taurat. Di dalam Filipi 3 ayat 6 di sana dituliskan tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat aku tidak saudara? Tidak bercacat. Paulus, sebelum Paulus yang mengenal Yesus, mengenal hukum kasih karunia, hukum yang tidak terbatas, dia adalah seorang yang tidak bercacat celah atau sempurna di dalam hukum Taurat. Apa hukum Taurat? Kalau saudara baca di dalam Keluaran pasal 20, saudara akan melihat 10 hukum Taurat. Ada berapa hukum Taurat isinya, saudara? 10. Ya, itu dibagi 2. 4 mengatur hubungan dengan Tuhan, dan 6 mengatur hubungan dengan sesama. Mana lebih banyak? Mengatur hubungan dengan Tuhan atau mengatur hubungan dengan sesama? Lebih banyak mengatur hubungan dengan sesama. Artinya apa? Mengatur hubungan atau membangun hubungan dengan sesama itu rumit. Rumit gak? Mana lebih gampang? Saudara, saya tidak katakan membangun hubungan dengan Tuhan itu jauh lebih gampang. Tapi pada waktu kita melihat hubungan dengan sesama itu diatur dalam 6 hukum Taurat. Betul ya? Jadi membangun hubungan dengan sesama itu rumit ya. Contoh, kalau saudara seseorang yang tiba-tiba masuk panggilan di handphone saudara, dan saudara tahu orang ini adalah orang yang menjengkelkan hati saudara, langsung angkat gak? Atau orang itu adalah orang yang bolak-balik pinjam uang, apa yang saudara lakukan? Langsung angkat? Enggak kan? Rumit ya? Tapi kalau saudara gak bisa bangun hubungan dengan sesama yang seperti ini, saudara tidak mungkin menikmati kerajaan surga yang berbicara tentang kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Saudara, ada seorang anak muda, mari kita lihat bersama-sama. Seorang anak muda di dalam Matius 19 ayat 20. Matius 19 ayat 20 dituliskan seperti ini. Kata orang muda itu kepadanya, semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang. Suatu ketika, seorang anak muda, nah di dalam perikop ini dia tidak dibilang seorang pemimpin, tapi dalam kitab yang lain dia bukan hanya seorang anak muda yang kaya, tapi dia adalah seorang pemimpin, kemungkinan dia adalah seorang pejabat. Nah dia datang kepada Yesus, dia berlari saudara, karena dia dengar pengajaran daripada seorang yang guru yang luar biasa. Lalu dia berkata, guru, bagaimana caranya supaya memperoleh kehidupan yang kekal? Bagaimana caranya agar saya memperoleh atau masuk dalam kerajaan surga? Memperoleh kebenaran,
memperoleh damai sejahtera, memperoleh sukacita yang berlimpah-limpah. Maka Yesus berkata seperti ini kepada anak muda ini. Kalau kamu mau masuk ke dalam kerajaan surga, kalau kamu mau hidup di dalam kehidupan yang kekal, maka yang pertama, apa saudara dikatakan? Jangan membunuh. Yang pertama tidak itu. Hormati ayah dan ibumu. Jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina, kasihi sesama manusia sama seperti dirimu sendiri. Apa yang Yesus ajarkan kepada anak muda ini? Saudara, untuk masuk dalam kerajaan surga, apakah Yesus berkata hukum 1 sampai ke 4? Tidak. Yesus tidak berkata kamu harus banyak berdoa. Kamu harus banyak berpuasa. Karena ini adalah gaya hidup daripada ahli Farisi. Mereka itu memiliki 3 kewajiban agama yang mereka lakukan dalam kehidupan mereka, yaitu memberi sedekah, berdoa, dan berpuasa. Tapi Yesus tidak berkata, kamu harus banyak berdoa, kamu harus banyak berpuasa, supaya kamu masuk ke dalam kerajaan surga. Kamu jangan membunuh, jangan mencuri, hormati ayah dan ibumu, jangan berzina. Dan apa saudara? Kasihi sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Apa yang Yesus ajarkan adalah bagaimana membangun hubungan dengan sesama, dan kamu akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kira-kira seperti itu. Dan anak muda ini berkata seperti ini. Kata orang muda itu kepadanya, semuanya itu telah ku turuti. Apalagi yang masih kurang. Saya percaya ini perjalanan yang tiada henti mengikut Yesus. Saatnya melanjutkan. Saudara, kesempurnaan itu adalah hal yang mungkin untuk kita dapatkan dalam kehidupan kita. Makanya Yesus berkata di dalam Matius pasal 5, hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapamu sempurna. Lalu Yesus berkata kepada anak muda ini, oke, semua sudah kamu turuti. Tapi jikalau kamu hendak sempurna, apa dikatakan oleh Yesus? Pergi ke rumahmu, ambil seluruh hartamu, bagikan kepada orang-orang miskin. Untuk menjadi sempurna, Yesus berkata, pergi ke rumahmu, perhatikan orang-orang miskin, berikan itu semuanya kepada orang miskin. Tapi karena anak muda ini kaya, ada ayat yang berkata, di mana hatimu berada, di situ hartamu berada, atau di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Anak muda ini saudara berhenti sampai di sini, dan dia tidak mau melanjutkan perjalanannya bersama-sama dengan Tuhan untuk menuju kepada kesempurnaan. Kenapa? Karena hartanya banyak. Apanya banyak? Hartanya banyak. Waktu Yesus berkata, berikan itu kepada orang miskin. Tapi anak muda ini menolak. Dia pergi meninggalkan Yesus dengan wajah yang sedih. Apa yang kurang daripada anak muda ini, saudara? Apa yang kurang dari kita? Tema saya pagi hari ini adalah apa yang masih kurang untuk kita lakukan supaya kita menyenangkan hati Tuhan. Mungkin saudara masih kurang sabar ya dalam hidup ini. Saudara masih kurang setia. Kita masih kurang ini, kurang ini, kurang ini. Kita banyak kurang-kurangnya. Bilang kanan kirimu, kurangi kurang-kurangmu. Ya, kalau orang lihat lain kita banyak kurang-kurangnya kan? Ya, coba lihat. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, apa yang masih kurang? Saudara, jika hidup keagamaan kita tidak lebih daripada ahli Taurat, maka kita tidak masuk dalam kerajaan surga. Mari kita lihat bersama-sama di dalam Matius 5 ayat 22. Matius 5 ayat 22. Kamu telah mendengar difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Betul, tangan kita adalah tangan yang bersih. Saudara mungkin bukan seorang pembunuh.
anak muda ini bukan seorang pembunuh. Kita anak muda bukanlah orang yang membunuh. Kita tidak pernah berhubungan dengan penjara karena kita menghabisi nyawa orang lain. Tapi Yesus berkata, engkau memang bukan pembunuh. Lihat ini. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Tahukah saudara, apa perbuatan yang linear dengan pembunuhan? Itu perkataan kita yang bisa membunuh orang lain. Kita memang tidak membunuh, oke, sampai di situ. Tapi masih ada yang kurang, yang perlu kita lakukan, yaitu jangan menghakimi sesama kita. Jangan marah terhadap saudaramu. Kalau kau marah terhadap saudaramu, maka kau akan disebut sebagai orang kafir. Kalau engkau berkata kepada orang lain jahil, maka engkau akan diserahkan kepada neraka yang menyala-nyala. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Artinya adalah memang kita tidak membunuh, tapi bagaimana perkataan kita terhadap orang lain. Sebab ayat ini tidak berhenti sampai di sana. Di dalam ayat selanjutnya dikatakan seperti ini. Coba lihat slide selanjutnya. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati siapa? Hatimu atau hati saudaramu? Sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Seberapa banyak orang berpikir seperti ini, aku sakit hati melihat dia. Aku sakit hati, aku kecewa, aku marah. Sehingga tidak sedikit orang marah, orang kecewa lalu meninggalkan gereja. Betul. Kalau kita kecewa, kalau kita marah, kalau kita merasa terlukai, kita merasa tersakiti, kita tidak mungkin bisa melihat kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kita kalau kita tidak melepaskan pengampunan. Tapi ayat ini tidak berbicara hati kita yang terluka. Hati siapa yang terluka, saudara? Alkitab mengatakan jika engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati. Jadi dalam hidup ini Bapak Ibu Saudara, luka itu ada dua. Hati kita yang terluka atau hati orang lain yang terluka. Hati orang lain yang kita lukai. Jadi sekali lagi ayat ini tidak berkata hati kita yang sedang terluka, tetapi hati orang lain yang kita lukai itu linear atau segaris dengan pembunuhan. Memang kita tidak membunuh, anak muda ini tidak membunuh secara hukum Taurat, tetapi masih ada yang kurang. Perkataan kita masih memungkinkan untuk membunuh orang lain. Dan kalau kita berkata kepada orang lain adalah kafir, kita menghakimi orang lain, kita berkata orang lain adalah jahil, maka tidak ada bedanya kita dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan di dalam kehidupan kita. Sekitar 1 bulan yang lalu, ya, saya melayani ada sepasang suami istri, konseling. Ya, saya diminta oleh gembalanya untuk melayani di ruang konseling. Nah, saya tunggu saudara dari jam 10 pagi di kantor itu. Tiba-tiba masuk, ya, mereka berdua. Saya kenal mereka. Yang satu adalah seorang diaken, tentu istrinya diakones. Diaken ini sering entertain saya kalau saya datang melayani di gerejanya, saudara. Saya merasa bahwa dia adalah seorang yang cinta akan Tuhan. Nah saudara, waktu mereka curhat, nah saya lihat wajah istrinya itu seperti mau nerekam. Kalau saudara kirim WA, kalau lagi nggak suka, emoji apa yang saudara kirim? Emotikon apa yang saudara kirim? Pasti emotikonnya yang seperti ini kan? Garis bibirnya turun ke bawah, bukan gini saudara, itu munafik namanya kalau saudara lagi kecewa. Saudara pasti gini. Nah saya lihat wajah daripada ibu ini, emotikonnya saudara, emosinya itu turun ke bawah. Dicampur api yang memenuhi wajahnya, siap menerkam. Saudara dalam hati, ya, saya kepingin mengkonseling orang ini gimana caranya, kalau sudah seperti ini caranya memulai. Dan sepanjang 3 jam, tahukah saudara, ibu ini nyerocos, terus ngomong, terus mungkin sudah takdir seorang wanita, itu harus banyak ngomong ya.
3 jam saudara, saya mesti dengerin dia. Tapi puji Tuhan, ya, saya sekali-sekali masuk, tapi 3 jam dia banyak ngomong. Nah, apa yang dikatakan oleh ibu ini selama 17 tahun menikah. Kalau saya sudah 25 tahun menikah. Jadi masih bisalah ya, memberikan bimbingan kepada mereka. 17 tahun menikah. Ibu ini bercerita, Pak, saya tidak pernah mendengarkan suami saya ini berkata cinta kepada saya, I love you sayang. 17 tahun loh. Saudara bisa bayangkan itu. Kalau tidur pasti punggung ketemu punggung. Punggung ketemu punggung. 17 tahun. Padahal kalau di gereja, apa yang terjadi saudara? Di gereja, Bapak ini kalau doa, menyala Pak Harifah. Kayak tadi Bapak doa, ya. Tapi ibu ini bilang, Pak, duit di kantongnya pun, gaji yang dia terima pun, saya tidak tahu berapa yang dia terima. Padahal istri adalah seorang bendahara yang terbaik dalam rumah tangga. Jangan ayah, jangan bapak. Kalau bapak menjadi bendahara di dalam rumah, sebelum tanggal 10 sudah habis semuanya itu. Jadi bendahara yang terbaik adalah ibu rumah tangga. Pengelola keuangan yang terbaik dalam rumah tangga itu bukan bapak, bukan ibu. Bukan bapak, tapi seorang ibu. Nah saudara, 17 tahun. Mereka hidup di dalam dinginnya hubungan mereka. Tapi puji Tuhan, ya, saling mengakui. Kenapa? Karena sebelumnya saling melukai. Saudara, apa yang terjadi kalau kita melepaskan pengampunan? Kita mencabut perkataan-perkataan yang pernah melukai hati orang lain. Saya percaya roh damai sejahtera akan turun atas kehidupan kita. Dan waktu damai sejahtera memenuhi kehidupan kita, saya percaya surga itu memenuhi kehidupan kita. Bisa katakan amin. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Haleluya. Haleluya. Sekitar 1 bulan yang lalu kami ikut seminar di TOD di Gedung JW Marriott. Saudara, pada waktu seminar di sana maka ada satu angka dilepaskan oleh Bilangan Research Center. Pada waktu itu, kenapa anak-anak muda itu tidak suka datang ke gereja? Khususnya generasi Z. Generasi Z ini adalah generasi yang lahir antara tahun 97 dan 2012. Siapa yang lahir di sini di atas 97? Yang udah ubanan gak usah angkat tangan. Ya, ini adalah generasi Z. Nah, generasi Z ini adalah generasi yang lahir ya antara tahun 97. Nah, di sana dikatakan bahwa generasi ini adalah generasi yang tidak suka datang ke gereja lagi. Ya, terutama setelah Covid. Kenapa? Karena mereka merasa nyaman dengan gadget. Kalau saya menyebut generasi ini adalah generasi ramai di tempat yang sepi, merasa sepi di tempat yang ramai. Ngerti enggak? Generasi ini adalah generasi punya feeling, punya perasaan. Kalau di tempat ramai merasa kesepian. Kalau di tempat yang sepi merasa ramai. Saudara nggak usah kasih dia TV, saudara kasih dia handphone sendirian di kamar, dia akan merasa ramai di dalam kamarnya. Yang penting ada handphone. Tapi di tempat ramai seperti ini, belum tentu dia merasa menemukan sukacitanya. Kenapa? Karena enggak punya perhatian, enggak punya komunitas. Nah, kenapa mereka tidak suka datang ke gereja? Karena ternyata
ditemukan jawaban. Mulut daripada orang tua itu suka menghakimi. Kok sepatunya pakai cat? Kau kan pakai batik, gak cocok. Kok sepatu putih, bajunya batik, gak cocok. Cocok gak? Nah itu kan orang tua suka gitu kan. Padahal orang tua juga sekarang sudah pakai sepatu cat. Sepatu cat, celana jeans. Tapi orang tua di sini adalah orang tua yang memahami anak-anak muda. Bukan orang-orang yang tua yang suka menghakimi, tapi memahami. Nah Bapak Ibu Saudara, bagaimana caranya anak muda ini saudara supaya suka datang ke gereja? Supaya mereka memiliki kesukaan ada di dalam gereja. Mereka harus menemukan komunitas. Saya punya 2 anak saudara. Ya saya mungkin akan akhiri di sini. Anak saya yang pertama itu, karena saya dapat anak itu cukup lama. Hampir 9 tahun. Ya, jadi anak saya yang pertama itu masih kelas 1 SMA. Anak yang kedua, kelas 2 SMP. Anak saya yang pertama ini agak introvert. Anak yang kedua ini agak lebih ekstrovert, saudara. Kalau kami bangun mesbah keluarga, doa sama-sama, ya di dalam rumah, saya suka memberikan mereka agar mereka punya kesempatan untuk sharing. Lalu suatu ketika saudara saya bertanya kepada mereka, "Nak, apa sih yang kamu suka dari papa? Dan apa yang tidak kamu suka dari papa?" Lalu anak pertama berkata seperti ini, "Papa ini tegas, agak kejam." Dalam hatiku, di manalah kejamnya aku ini? Selembut gini wajah dibilang kejam. Itu anak pertama loh. Saudara kaget juga. Anak yang kedua, nah namanya Semi. Sem, apa yang tidak kamu suka dan kamu suka dari papa? Jadi berkata, yang tidak aku suka dari papa, papa itu suka menghakimi. Wih, suka menghakimi? Di mana letak aku suka menghakimi, nak? Coba tanya nanti anak-anak bapak di mesbah keluarga. Pernah nanya nggak? Belum pernah nanya. Coba ditanya, pasti dibilang, oh papa ganteng kali. Saudara, anak saya yang kedua ini khususnya saudara. Jadi terakhir ini saya lihat, puji Tuhan dia sudah melayani di junior church dan juga anak yang pertama. Dia bertanya kepada kami, "Pa, Ma, saya ini anak siapa?" "Ya anak papa, mama lah." "Kok rambut saya keriting?" Keriting. Seperti dia. "Kok rambut saya keriting?" Saudara, apa yang dia lakukan? Dia sisir rambutnya ke depan. Dia menolak takdirnya rambutnya keriting. Jadi kalau pergi ke mall atau pergi ke supermarket, apa yang dia cari? Sampo, pelurus rambut. Ini masih remaja, saudara. Itu dilakukan sejak kelas 1 SMP. Dia luruskan rambutnya. Jadi kalau dia pergi ke sekolah, saudara, saya lihat mukanya itu muram. Karena rambutnya seperti itu, yang dibuat seperti itu mempengaruhi raut wajah. Itu menjadi seorang yang seperti muram, sedih. Saya bilang, "Nak, rambutmu gak cocok seperti itu." Oh, diam dia, saudara. Besoknya lagi, disisir lagi ke depan. Jadi setiap kali ke supermarket, yang dia cari adalah sampo yang baru, yang bisa meluruskan rambut. Ternyata diperhatikan oleh pengerja-pengerja saya juga, saudara. Kenapa sih anak ini kok rambutnya keriting jadi lurus sekarang? Diluruskan terus, diluruskan setiap hari. Dan tahukah saudara, membangun hubungan dengan anak remaja ini, itu tidak seperti membalikan telapak tangan. Mereka itu kalau ngomong 1-2 kata saja. "Nah, rambutnya gak boleh seperti itu." "Nah, gak cocok kau rambutmu keriting." Pak, lurus." Ternyata dipendam. Makanya pada waktu kita mesbah keluarga, dia berkata, "Papa suka menghakimi. Papa suka menilai. Papa suka kali ngatur. Apa yang aku suka, ya biarlah aku suka. Rambutku seperti ini, biarlah.
Padahal dia lupa sebenarnya kalau rambutku ini Bapak Ibu dibiarkan 1 bulan 2 bulan, ini akan berubah menjadi keriting. Kalau rambut seperti ini kelihatan lurus, tapi kalau dibiarkan akan berubah menjadi ikal. Saya bilang seperti itu, nah kalau saya biarkan rambut saya seperti ini memang masih lurus, tapi kalau sudah 2 bulan, 3 bulan, ini akan berubah bentuknya. Tidak lagi lurus, akan keriting. Kalau tidak percaya, lihat foto-foto Papa waktu SMA. Rambutnya kiwir-kiwir kayak sarang burung seperti itu. Baru percaya dia, balik lagi sekarang rambutnya keriting, gak mau lagi dia luruskan. Lebih sumringah dia saudara dengan wajah seperti itu, dengan rambut yang keriting. Percayalah, kalau kita hidup sebagaimana kita adanya, kita asli, kita tidak meniru-niru orang lain, kita tidak mencontoh-contoh orang lain, kita menjadi diri sendiri. Maka saya percaya saudara, kehidupan kita akan hidup di dalam kebahagiaan yang sejati. Bisa berikan tepuk tangan. Haleluya. Nah Bapak Ibu Saudara, bulan ini tema kita adalah saatnya untuk melanjutkan. Apa yang masih kurang di dalam kehidupan kita? Sekali lagi mungkin kita kurang sabar di rumah, sehingga kita suka menghakimi orang lain. Kita kurang sabar di jalanan, sehingga kita suka kleksonin orang lain. Kita kurang sabar di mana? Di pekerjaan, sehingga kita marahi staf kita. Saudara, apa yang kurang dalam kehidupan kita? Kita berdoa supaya kerajaan Allah melengkapi apa yang kurang di dalam kehidupan setiap kita. Sejemput kita bangkit berdiri bersama-sama. Saya minta kunci ya. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesusku, aku cinta kau. Sekali lagi, Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesusku, aku cinta kau. Dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku, hanya Engkau yang patut disembah. Yesus, tak terukur kasih-Mu. Yesus, sungguh ku cinta dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku, hanya Engkau yang patut disembah. Yesus, tak terukur kasih-Mu. Yesus, sungguh ku cinta Kau. Dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku, hanya Engkau yang patut disembah. Yesus, tak terukur kasih-Mu. Yesus, sungguh ku cinta Kau. Yesus, tak terukur kasih-Mu. Yesus, sungguh ku cinta Kau. Yesus, tak terukur kasih-Mu. Yesus, sungguh ku cinta Kau. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tuhan, hamba-Mu berdoa sekali lagi mohonkan berkat-Mu atas setiap kami. Berkati umat-Mu ya Tuhan.
pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga. Bahkan hamba-Mu berdoa Kau memberkati gembala kami yang tidak bersama-sama dengan kami di tempat ini, Bapak Pendeta Dr. Andrew yang sedang pelayanan di Pinang Baris ya Tuhan. Berkati hamba-Mu, berkati istri, berkati anak-anak, berkati semua pengerja yang ada di tempat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih sekali lagi. Kami mohonkan berkat-Mu. Terima kasih Allah Bapa yang bertata di kerajaan surga. Kiranya Engkau memberkati hamba-Mu Bapak Parulian ya Bapak dalam pelayanannya. Dimanapun dia berada, kiranya kasih setia-Mu yang sempurna selalu menyertainya ya Bapak. Keluarganya Engkau berkati, biar Engkau melingkupi keluarga ini dengan kasih-Mu ya Bapak, sehingga Engkau mencurahkan kesehatan yang berlimpah kepada hamba-Mu ini dalam pelayanannya ya sebagai gembala di Medan Fair ya Bapak. Kiranya Engkau tambahkan visi dan misi yang terbaik daripada-Mu. Bapak, kami juga berdoa untuk setiap jemaat-Mu yang pada hari ini hadir. Kiranya Engkau mencurahkan kasih damai sejahtera-Mu kepada kami. Kiranya Engkau biarkan kami membawa berkas-berkas-Mu ya Bapak, supaya kami pulang tidak dengan tangan hampa, tapi kami membawa kasih karunia yang daripada-Mu yang berlimpah-limpah-limpah ya Bapa. Kiranya Engkau juga mencurahkan ya Bapa pertolongan-Mu bagi setiap hamba-hamba-Mu yang membutuhkan pertolongan ya Bapa. Kiranya Engkau mencurahkan kesehatan yang berlimpah-limpah bagi mereka yang sakit. Kiranya Engkau sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Bila ada yang keterikatan ya Bapa, Engkau lepaskan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Bapa juga kami berdoa untuk gembala kami yang di pusat, Bapak Insinyur Niko beserta dengan timnya. Bapak juga kami berdoa untuk gembala kami, senior pastor kami, Bapak Bambang Yonan, dan juga gembala sidang kami ya Bapak Daniel Edi Prajetno ya, dan juga asosiat pastor kami Bapak Jansen Lase, Bapak Ferry Joshua, dan juga gembala kami di tempat ini Bapak Pendeta Dr. Andrew. Kiranya ya Bapak Engkau curahkan kasih-Mu, damai sejahtera-Mu, pelipat gandaan ya Bapak, berkat yang kesehatan yang Kau curahkan yang pada mereka ya Bapak. Dan juga ya Bapak, Engkau tutup bungkus hamba-hamba-Mu ini ya Bapak dengan darah Tuhan Yesus, supaya dalam bimbingan tuntunan-Mu ya Bapak, maka GBI Medan Plaza, keluarga besar Medan Plaza ya Bapak, itu terjadi pelipat gandaan jemaat ya Bapak. Revival terjadi di setiap gereja, di cabang-cabang yang ada saat ini ya Bapak, sehingga bangku-bangku yang kosong itu tidak akan ada lagi. Yang ada hanya pelipat gandaan jiwa-jiwa ya Bapak. Kirimkan ya Bapak, kirimkan jiwa-jiwa untuk kami melayani ya Bapak, sesuai dengan perkenanan-Mu ya Bapak. Terima kasih ya Bapak. Saat ini kami juga berdoa ya Bapak untuk setiap pelayan-pelayan-Mu yang hari ini mengambil bagian. Kiranya Engkau memberkati kami, supaya setiap pelayanan kami ya Bapak itu berkenan di hati-Mu ya Bapak. Dan juga untuk pemimpin negara kami, mulai dari presiden, wakil presiden, dan seluruh jajaran yang ada ya Bapak. Engkau berikan roh takut akan Engkau. Engkau berkati setiap pekerjaan mereka, supaya untuk menjadi seorang pemimpin bagi negara kita bisa mendatangkan damai sejahtera yang berlimpah-limpah ya Bapak, sehingga Indonesia diangkat ya Bapak. Setiap negara mengetahui bahwa Indonesia adalah negara yang penuh dengan sukacita, damai sejahtera, karena Engkau melingkupi ini Indonesia dengan kasih-Mu ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sebentar lagi kami mau kembali ya Bapak, dan kami mau meminta ya Bapak perlindungan-Mu yang sempurna, sehingga kami bisa kembali ke minggu yang akan datang. Kiranya Engkau menyertai kendaraan yang kami pakai, sehingga kami
bisa pulang dengan aman, damai, sejahtera daripadamu. Kau berkati ya Bapa setiap kami ya Bapa, dan Kau berkati setiap tangan-tangan yang memberi ya Bapa. Sebelum kami kembali, kami mau angkat tangan untuk kota kudus-Mu di Yerusalem. Salam, salam, salam Yerusalem. Diberkatilah puri tembok Yerusalem. Damai sentosa atas puri dan tembok-Mu ya Bapa. Kiranya damai sentosa yang berkat dari Yerusalem turun atas Indonesia, turun atas kota Medan, dan turun atas seluruh cabang GBI Medan Pasar, dan termasuk GBI Stomo Tower ya Bapa. Kiranya Tuhan memberkati ya Bapa. Dan sebentar lagi kami mau pulang, kami mau terima berkat yang daripada-Mu. Anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus, arahkan hati dan wajah-Mu ke surga. Terimalah anugerah yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa, kasih yang sempurna dari anaknya Tuhan Yesus, serta persekutuan manis dengan Roh Kudus yang menyertai engkau mulai hari ini, esok sampai Maranatha, hingga kita dijemput di awan-awan permai. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya, mari kita sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Tiba saatnya kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan. Mari kita mempersiapkan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Dan juga saat kita memberikan persembahan, kita akan mendengarkan warta untuk sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih, perkenalkanlah Tuhan kepada anak cucu, ceritakanlah kebaikan dan perbuatan Tuhan kepada anak cucu, karena takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat. Bapak Ibu Saudara, saat ini bersama saya Kevin Benaya Raja Gugu akan menyampaikan seputar informasi kegiatan di gereja kita. Berikut informasinya. Jadi apa yang kita pikirkan itu akan jadi. Kalau kita sekarang terlalu banyak mengkonsumsi perpecahan, pertikaian, pertengkaran, nah maka itu akan jadi. Tapi kalau kita berpikir tentang kasih karunia Tuhan, kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan, maka saya percaya hal yang baik itu akan terjadi. Kami beritahukan kepada Bapak Ibu Saudara, khususnya gembala dan seluruh pengerja, bahwa doa pengerja bulan Oktober 2024 akan diadakan Senin depan pada tanggal 30 September 2024 pukul 19 WIB di GBI Rumah Persembahan. Bagi seluruh gembala cabang dan pengerja diwajibkan hadir dengan memakai badge pengerja serta mengisi daftar hadir di pintu masuk ruang Zaitun 1. Dan ibadah doa malam khusus bulan Oktober dan sekaligus merayakan Rosh Hashanah akan diadakan pada hari Rabu, tanggal 2 Oktober 2024 pukul 19 WIB di GBI Rumah Persembahan. Seluruh gembala dan pengerja wajib mengikutinya, serta terbuka juga untuk umum.
Kami sampaikan bahwa pelayanan doa, pastoral, konseling, atau informasi seputar pelayanan tetap ada 24 jam. Dan kami siap melayani Bapak Ibu dengan menghubungi call center gereja di nomor telepon 0811 6158 889. Untuk informasi selengkapnya dapat juga memfollow atau mengikuti Facebook dan Instagram gereja kita dengan nama akun Keluarga Besar GBI Medan Plaza. Dan berikut akun resmi beberapa gereja yang Bapak Ibu Saudara dapat follow atau ikuti. Warisan terbesar yang dapat diwariskan kepada anak cucu bukanlah uang, melainkan nilai-nilai kehidupan, yaitu karakter dan iman. Demikian warta tambahan yang dapat kami sampaikan. Selamat hari Minggu dan selamat menikmati berkat Tuhan sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara-saudari terkasih dalam Yesus Kristus. Warta sepekan GBI Stomo Tower Minggu 22 September 2024. Firman Tuhan menyadarkan bahwa agar iman Kristen kita berkembang, harus ada orang-orang yang mendukung dan mendoakan kita. Untuk itu setiap jemaat perlu sekali bergabung dalam salah satu family altar atau FA yang ada di GBI Stomo Tower. Adapun FA yang tersedia adalah ibadah FA 01 dilaksanakan setiap hari Kamis di rumah Bapak Edward di Jalan Tamrin nomor 3 pada pukul 19 WIB. Ibadah FA 02 GBI Stomo Tower dilaksanakan setiap minggu kedua pada hari Jumat pukul 18.30 WIB bertempat di ruangan ibadah ini. Dalam rangka mengembangkan rumah ibadah, GBI Stomo Tower mengadakan persembahan janji iman. Untuk itu kita akan memberikan persembahan pelebaran ruang ibadah pada minggu ketiga dan kelima. Jemaat dapat memberikan persembahan janji iman dengan menggunakan amplop khusus yang tersedia atau melalui transfer ke rekening GBI Jemaat GBI Stomo Tower dengan nomor rekening 54604197176 Bank BCA. Mari kita bersama-sama mendukung sosial media Ministry GBI Stomo Tower dengan cara mengakses tayangan ibadah raya kita di YouTube, Facebook, dan Instagram GBI Stomo Tower. Mari kita like, subscribe, dan juga share media sosial gereja kita. Terima kasih untuk jemaat yang tidak membunyikan suara handphone selama ibadah dan bersama-sama bertanggung jawab atas kebersihan tempat ibadah dan gedung Stomo Tower untuk memuliakan nama Tuhan. Gedung ini memperlakukan aturan dilarang merokok. Demikian warta untuk minggu ini. Tuhan Yesus memberkati Anda berlimpah-limpah. Puji nama Tuhan, berakhirlah ibadah kita pada minggu ini. Bagi Bapak Ibu yang memberikan persembahan, boleh memasukkannya ke dalam kotak yang tersedia di pintu keluar. Sampai berjumpa di minggu depan di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Sungguh nyata kasih-Mu di dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku hanyalah untuk